adik-adik, selamat datang di acara Ayo Cari Tahu COVID-19. Kami hadir di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu seputar COVID-19. Hari ini kami hadirkan Dr. Yogi Prawira yang adalah seorang dokter anak merangkap Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo, apa kabar Dr. Yogi? Halo Kak Mona, Alhamdulillah kabar baik. Ya, ide ini sebenarnya bagus banget ya. Anak-anak muda, para remaja, itu salah satu yang juga terkena efek dari pandemi ini. Mereka kan nature-nya itu untuk berkumpul, ngobrol bareng teman-temannya, dan saat ini semuanya tidak bisa dikerjakan. Mudah-mudahan program ini bisa membantu mereka ya. Iya, betul sekali dok. Pandemi ini cukup memorak-porandakan kehidupan anak muda ya dok ya. Ya, mudah-mudahan program kita kali ini dapat memberikan informasi bermanfaat bagi kaum muda di Indonesia. Baik, kalau begitu mari kita mulai saja program kita kali ini. Pertanyaan pertama kita datang dari Flora. Umurnya 15 tahun nih dan tinggal di Sorong, Papua Barat. Hai Flora, ingin bertanya apa? Halo Kak, halo Pak Dokter. Perkenalkan, nama saya Flora Dita dari Sorong, Papua Barat. Di sini nih, saya khawatir nih dok dengan penyebaran COVID-19. Apa yang bisa kami sebagai anak muda lakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Flora. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Saya juga tertarik soalnya untuk tahu lebih jauh. Mari sekarang kita langsung aja bertanya kepada Dr. Yogi ya. Silakan dok. Oke, terima kasih Kak Mona. Ya, betul sekali. Flora, pertanyaannya kritis banget ya. Jadi, apa yang anak-anak muda bisa kerjakan sebenarnya sangat banyak. Pertama, kita harus mendapatkan informasi yang benar agar kita bisa bersikap secara proporsional. Prinsipnya tidak boleh panik, tapi juga tidak boleh abai. Begitu. Jadi kadang-kadang di beberapa negara ada anak-anak muda yang merasa kalau saya kena, saya kan nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada masalah dong kalau saya tidak menggunakan protokol kesehatan. Itu salah sekali karena prinsip pandemi ini adalah bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang lain dan bagaimana kita bisa melindungi orang-orang yang lebih rentan dibandingkan kita. Apa yang kita bisa kerjakan? Tentu protokol kesehatan. Jadi gunakan masker secara benar, mencuci tangan, teknik WHO 6 langkah selama 20 detik setiap kita menyentuh permukaan yang disentuh orang lain, karena bisa jadi kita juga ikut membawa kuman di situ. Dan jangan lupa menjaga jarak. Jadi jaga jarak yang sebenarnya adalah sekitar 6 kaki atau 1,5 sampai 2 meter. Kita juga hindari tempat-tempat yang ada keramaiannya atau kamar tertutup yang sirkulasinya tidak baik. Juga kita hindari kontak erat yang artinya berkomunikasi dengan orang lain jarak dekat kurang dari 1 meter lebih 15 menit. Terima kasih penjelasannya Dr. Yogi. Jangan panik tapi tidak boleh abai. Nah, itu dia tuh yang harus diterapkan ya. Nah, kita semua memang harus bekerja sama untuk mencegah penularan virus corona ini nih. Oke, sekarang ke Pasuruan, Jawa Timur. Ada Rio yang berumur 15 tahun. Ini Rio ini mau bertanya nih. Coba kita lihat pertanyaannya apa ya. Hai Rio, sudah siap? Ya, Silakan. pada saat pandemi COVID-19 ini kan kita harus senantiasa memakai masker. Dan kenapa kalau memakai masker itu harus menutupi muka atau hidung dan tidak boleh sampai menyentuh leher? Tolong penjelasannya dok. Wah, menarik sekali pertanyaannya Rio ya. Saya juga sering lihat nih dok, di sekitar saya banyak yang seperti ini. Jadi mohon pencerahannya ya Dokter Yogi. Silakan dok. Oke, iya. Terima kasih Rio untuk pertanyaannya. Memang betul sekali ya, menggunakan masker itu adalah cara kita untuk mengurangi resiko transmisi. Kebetulan saya punya gambar nih yang mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi mengenai resiko transmisi atau penularan kalau kita menggunakan masker dengan tidak menggunakan masker. Yang pertama, seandainya kita mungkin bisa dilihat yang paling tinggi. Pada saat kita orang sehat, kemudian bertemu dengan orang yang membawa COVID-19. Yang berbahaya kan kalau dia kasus konfirmasi ya, dia positif, tapi dia tidak ada gejala, jadi merasa sehat-sehat saja.
pada saat kita bertemu dengan orang ini dan keduanya tidak mengenakan masker, maka risiko penyebaran akan sangat tinggi. Nah, bagaimana kalau kita taat protokol, kita gunakan masker dengan cara yang benar, sementara orang yang membawa COVID-19 tadi itu tidak menggunakan masker, maka risiko penyebaran juga masih tinggi. Nah, sebaliknya, kalau si pembawa COVID-19 ini dia menggunakan masker, sementara kita tidak menggunakan masker, maka risikonya sedikit lebih rendah. Nah, sekarang kan memang yang disarankan adalah semua menggunakan masker, baik sakit maupun tidak. Pada saat keluar rumah, gunakan masker dengan cara yang benar. Pada saat itu dikerjakan oleh si sehat, termasuk si pembawa COVID-19, maka risiko penyebarannya akan sangat rendah. Jadi kira-kira seperti ini, Rio. Wah, jelas sekali penjelasan dari Dokter Yogi ya. Tapi kalau kita misalnya di luar rumah nih dok, dan bertemu dengan orang yang tidak pakai masker gitu, kita harus gimana dok? Ya, itu cukup sering ya, Kak Mona. Jadi kalau kita tidak bertemu orang yang tidak menggunakan masker, dan kita kan nggak tahu nih apakah dia positif atau enggak, maka sebaiknya kita menjaga jarak. Tadi, pada saat dia berbicara, dia batuk, dia bersin, maka resikonya droplet atau percikan ludahnya itu dia bisa mengenai kita. Kita jaga jarak antara 1,5 sampai 2 meter supaya tidak tertular gitu. Oke, terima kasih informasi ya dok ya. Ini berguna sekali. Sekarang kita menuju Jakarta. Ada Abian. Abian ini adalah murid SMK. Halo Abian, Abian mau bertanya apa? Aku mau bertanya, apa yang harus aku lakukan ketika aku satu ruangan bersama orang yang memiliki gejala COVID-19? Wah, pertanyaannya sangat pintar nih ya dok ya. Silakan dok, silakan menjelaskan. Iya, jadi pertama tentu kita harus tahu ya gejala COVID-19 itu seperti apa. Ya. Dan ada yang bilang penyakit ini punya 1000 wajah. Jadi kalau dulu orang berpikir ini adalah infeksi saluran pernafasan, ternyata bukan. Ini adalah penyakit infeksi. Jadi gejala awalnya seringkali demam. Kemudian kalau pada anak, ternyata tidak semuanya muncul gejala batuk pilek atau nyeri telan. Kadang-kadang gejalanya seperti muntah, diare, jadi tidak ada hubungannya dengan saluran pernafasan. Kadang-kadang ada yang timbul ruam-ruam gitu ya. Kemudian ada yang dia datang dengan lemas, shock gitu ya, tensinya kalau diukur drop sekali. Jadi memang punya 1000 wajah gitu. Nah, kalau sekarang pada saat kita berada di satu ruangan, kemudian tiba-tiba ada yang batuk-batuk gitu ya, dan kita khawatir nih. Ya, mungkin pertama kali yang kita bisa kerjakan adalah kalau keluar ruangan kan pakai masker dan kita jaga jarak dan hati-hati kalau itu ruangan yang tertutup. Karena kalau ada ruangan yang tertutup, sirkulasinya dia resirkulasi, maka konsentrasi virus bisa semakin tinggi di ruangan itu. Jadi sebaiknya kita segera menyingkir keluar dari ruangan tersebut. Baik, terima kasih pencerahannya dokter. Ya, betul sekali, penting sekali kita mengetahui ilmu tentang pandemi ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yuk kita saksikan penampilan istimewa nih dari Kevi Project, komunitas anak muda dari Jawa Timur. Mereka sudah mempersiapkan lagu tentang COVID nih. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Yuk ayo 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 saling menjaga saat berkumpul jarak 1 meter. Bilang maaf padanya, tolong jaga jarak dong. Yuk ayo 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 gunakan masker buat lindungi hidung, mulut, dagu. Jaga kebersihan diri, cuci tangan pakai sabun biar kuman dan virus hilang. Ayo, ayo bersama jaga dari ancaman corona, jaga kesehatan. Virus
menyala. Yo ayo 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 bersama menuju adaptasi kebiasaan baru. Ayo 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 bersama menuju adaptasi kebiasaan baru. Ayo 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 bersama menuju adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Menarik sekali ya adik-adik. Gimana Dokter Yogi ikut menikmati? Iya, betul. Saya juga ikut ngangguk-ngangguk sambil mendengarkan. Luar biasa ya, kreatif anak-anak muda ini. Dan memang lagunya catchy banget nih. Dan isinya edukasi yang saya ada menangkap adaptasi kebiasaan baru. Itu penting sekali ya, Mbak Mona. Jadi bukan new normal karena bisa-bisa kita berpikir back to normal. Tapi sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru. Betul sekali. Jadi informasinya dikemas dengan sangat menarik sama anak-anak muda yang kreatif ini ya dok ya. Nah, penasaran nggak? Kira-kira siapa aja sih anggota komunitas anak muda ini? Nah, sekarang sudah ada bersama kita loh. Halo, ini dia Nyogia Benjamin dan Moza. Suaranya bagus sekali deh adik-adik ini. Boleh cerita nggak? Idenya dari mana sih? Ini berawal dari kumpulan pemuda Surabaya yang dengan sekolah berbeda-beda. Kita juga berupaya untuk mengisi liburan kita supaya lebih produktif lagi. Dan kita diberi kesempatan oleh Yayasan Setara yang diwakili oleh Bu Naning dari UNICEF untuk berkontribusi dalam proyek ini. Lalu disitulah lagu ini mulai terbentuk. Dan kemarin juga kami semua sempat berkonsultasi untuk liriknya dengan Yayasan Setara dan Ibu Naning. Terima kasih. Terima kasih kembali loh ini mengisi waktunya dengan sangat kreatif sekali dan juga bermanfaat buat yang lainnya. Nah, satu lagi nih pertanyaannya, apa sih yang kalian harapkan dari terciptanya lagu ini? Siapa yang mau jawab? Ini bisa menjadikan kita sadar bahwa pada saat pandemi ini kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan masing-masing dan benar-benar bisa waspada terhadap pandemi COVID-19 ini. Kami juga berharap hak-hak anak bisa tetap terpenuhi di masa pandemi ini. Selain itu, semoga juga bisa menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang untuk semakin produktif. Gitu. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Wah, saya kagum sekali dengan kreativitas anak muda Indonesia nih. Walaupun sekarang kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Benar nggak dok? Iya, betul sekali. Lagunya enak, suaranya bagus, ya, dan pesannya sangat-sangat bagus sekali. Iya, setuju dok. Baiklah, sekarang sudah ada murid yang usianya 14 tahun nih. Ada Artika dari Tangerang, Banten. Artika, ada pertanyaan apa? Halo Kak Mona, halo dokter. Saya Artika Sari Dewi dari Tangerang, ingin bertanya mengenai sekolah. Kapan ya kita bisa kembali bersekolah? Kadang-kadang saya mengalami kesulitan selama belajar dari rumah. Saya khawatir nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Wah, banyak sekali nih teman kamu yang merasakan hal yang sama. Karena itu kita ada tamu spesial dari UNICEF. Ada Kak Nunu, spesialis edukasi. Halo Kak Nunu, gimana Kak Nunu tanggapannya? Mona, halo Artika dan adik-adik semua. Terima kasih ya untuk pertanyaannya tadi yang sangat bagus. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini sifatnya adalah sementara sampai nanti vaksin antivirusnya diketemukan oleh para ahli yang saat ini sedang berjuang membuatnya. Tentu saja kondisi saat ini akan berdampak bagi sebagian para siswa untuk tetap belajar dari rumah dan terkadang mengalami kendala dan kesulitan seperti Artika tadi. Nah, berita baiknya saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan akan membuka sekolah secara bertahap dan menyederhanakan kurikulumnya. Sehingga buat adik-adik yang masih melanjutkan belajar dari rumah tidak perlu khawatir untuk tertinggal pelajarannya ya. Tetap semangat ya. Semoga itu menjawab ya Artika ya. Betul, tetap semangat. Tapi Kak Nunu, apa nih yang bisa dilakukan adik-adik yang sekarang harus mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini?
Ya, jadi Kak Nunu juga ada beberapa tips nih untuk teman-teman selama pembelajaran dari rumah nanti. Ya, jadi yang pertama kalau kesulitan belajar di rumah, kamu jangan takut atau ragu untuk tanya dengan orang tua, gurunya, atau teman-teman sebaya kalian. Yang kedua, adik-adik selama belajar dari rumah juga bisa mencari aktivitas baru yang menyenangkan dan produktif selama belajar dari rumah. Misalkan tadi latihan musik ya dari komunitas anak muda dari Surabaya ya, mereka membuat sesuatu yang produktif. Mungkin kalian juga bisa belajar bahasa baru, baca buku berseri, atau kamu juga bisa melepaskan emosi kalian lewat tulisan di buku atau komputer. Nah, intinya kamu bisa mengerjakan sesuatu yang pada akhirnya kamu bisa tersenyum dan puas ketika melihat hasil akhirnya nanti. Dan yang terakhir, jangan terlalu banyak menerima informasi yang membuat kamu khawatir ya, atau apalagi mendengarkan hoax tentang pandemi ini. Jadi kalau misalkan adik-adik memakai media sosial, baiknya untuk tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman saja, dengan teman-teman kalian untuk saling menghibur dan memberikan semangat. Saya kira itu Mbak Mona. Kak Nunu dari UNICEF, terima kasih banyak. Ini masukan-masukannya pastinya bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Oke, sekarang kita lanjutkan menuju Lombok karena sudah ditunggu nih oleh Ulan yang duduk di sekolah SMK. Ulan, halo. Mau bertanya apa? Jadi saya mau nanya sama Pak Dokter, apa yang harus kita lakukan kalau tetangga kita adalah pasien COVID yang sudah sembuh dan kembali ke rumahnya? Kata orang-orang kita harus menjauhinya. Apakah benar begitu, Dok? Wah, pertanyaan bagus sekali nih dari Wulan ya, buat dokter ya. Banyak nih kita dengar stigma tentang pasien COVID dan keluarganya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini, Dok? Baik, jadi pertama tentu kita harus menghindari stigma tadi ya, karena ini kan penyakit yang bisa menular ke siapa saja. Jadi bahkan tadi kan ada yang menyampaikan artis bisa kena, kepala negara bisa kena, keluarga kerajaan bisa kena, begitu. Jadi nggak perlu ada stigma itu. Yang penting kita tahu mungkin yang dimaksud tadi adalah karantina mandiri atau isolasi mandiri gitu ya. Jadi kan memang istilah itu dikedepankan terutama untuk orang-orang misalnya yang positif COVID tapi gejalanya ringan. Karena bisa dibayangkan kalau semua yang positif dirawat di rumah sakit, sebentar aja rumah sakit akan kolaps ya. Kemudian ada orang-orang yang pernah dirawat karena COVID, tapi kemudian sudah dinyatakan sembuh. Nah, itu biasanya kan sudah pernah diperiksa PCR-nya, kalau sudah negatif, jadi sebenarnya sudah tidak menular lagi. Nah, tapi memang ada salah satu anjuran untuk tetap melakukan karantina selama 4 hari sejak dipulangkan dari rumah sakit. Jadi selama 14 hari tadi, orang tadi memang dibatasi untuk menerima tamu, gitu. Kemudian di dalam rumah pun upayakan dia tinggal di kamar dengan ventilasi yang baik dan terpisah dengan orang-orang lain. Tapi kita tetap harus mengontrol gitu. Orang tadi tetap harus bisa untuk dihubungi melalui telepon dan sebagainya. Setelah 14 hari, nggak ada gejala, nggak ada masalah, insya Allah sudah tidak menularkan, jadi sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tidak perlu untuk dijauhi. Nah, apa kira-kira jelas nggak ya? Jelas dokter, terima kasih infonya ya. Wah, sekarang kita pastinya bisa memberikan dukungan yang tepat kepada saudara-saudara kita dan rekan-rekan kita pastinya ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, saya mau kasih tahu, ada proyek yang judulnya Aku. Semua orang bisa berbagi tentang aktivitas yang mereka lakukan untuk membantu melawan COVID. Sekarang kita lihat videonya dulu, nanti saya akan jelaskan ya. Saya menggunakan masker untuk melindungi dia. Saya juga menggunakan masker untuk melindungi dia. Kalau kalian menggunakan masker, kalian melindungi diri dan orang lain dari penyakit COVID-19. Karena itu, kita sama-sama menggunakan masker. Semenjak COVID-19 ini, aku jadi lebih giat belajar di rumah. Meskipun terkadang mengalami banyak kesulitan dan susah berkonsentrasi. Tapi gimana pun keadaannya, aku harus tetap semangat. Ya memang sih kadang suka ngerasa kangen sama teman-teman, pengen bisa main bareng lagi, tapi itu semua demi kebaikan kita. Aku yakin kok kalau semua orang bisa mengikuti protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun setiap hari. Aku yakin wabah ini pasti akan segera berakhir. Saya mah suka dapat info aneh-aneh tentang COVID-19 di medsos teh. Hoax,
bahaya banget dan menyesatkan. Kasian atuh, kan banyak orang-orang yang tidak tahu. Makanya kalau saya dapat info tentang COVID-19, saya mah nggak mau langsung disebar, harus cek dulu. Nah, sekarang kita ingin mengajak semua anak untuk membuat video pendek sekitar 30 detik, nggak boleh lebih dari 1 menit ya, dan videonya harus dimulai dengan kata aku. Bisa kalian posting di media sosial kalian, lalu kirim juga ke UNICEF, dan kemudian akan kami seleksi ya, untuk kemudian diposting di media sosial UNICEF. Oh ya, kalian juga boleh loh buat aku versi bahasa daerah kalian. Gimana dokter? Kalau dokter mau bikin versi bahasa daerah mana, Dok? Kalau bahasa daerah ya, kalau saya dari Jakarta, aku jadi gue. Kayaknya nggak seru ya. Gitu ya, bisa juga dari Sunda dengan abdi misalnya, atau dalam bahasa Bali, Papua, atau NTT. Bisa dari mana-mana ya, Dok ya. Nah, sekarang kita ke penanya terakhir ya, sebelum waktunya habis. Yuk, kita sekarang ke Bone, Sulawesi Selatan. Ada Safir nih, usianya 15 tahun. Halo Safir, apa kabar? Halo Kak Mona, halo Pak Dokter. Pak Dokter, saya mau bertanya nih. Apakah pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh punya resiko terpapar ulang atau menjangkiti orang lain? Lalu, bagaimanakah metabolisme tubuhnya? Apakah lebih rendah dari sebelumnya atau sama saja sebelum terkena COVID? Wah, bagus sekali pertanyaannya Safir, karena hal ini sepertinya sungguh meresahkan ya. Gimana tanggapannya Dr. Yogi? Baik, ini Safir nih, cita-citanya jadi apa ya Safir ya? Menjadi dokter ya? Polisi. Oh, polisi. Ya, hebat. Jadi pertanyaannya memang bagus banget Safir. Jadi pertama tentang kekebalan ya. Jadi, memang kan ini virus yang baru. Para ahli masih terus belajar dan terus mengupdate informasi tentang virus ini. Jadi memang tidak ada satupun yang bisa dibilang expert atau ahli atau pakar ya. Karena semua dokter yang saat ini bekerja, itu belum pernah belajar tentang virus ini selama bangku kuliah. Jadi kita paling baru belajar 5-6 bulan belakangan ini gitu. Nah, jadi untuk masalah daya tahan tubuh atau antibodi yang terbentuk, itu memang masih diteliti apakah dia bertahan cukup lama atau hanya sebentar saja. Kalau dia bertahan cukup lama, maka orang ini bisa dikatakan dia sudah punya kekebalan. Jadi resiko reinfeksi atau infeksi ulang itu lebih kecil. Ya, dasar itulah yang menjadikan pembuatan vaksin terhadap virus corona. Sekarang mengenai gejala sisa gitu ya. Jadi memang yang salah satu paling ditakutkan adalah adanya kerusakan organ yang menetap walaupun pasien sudah sembuh. Jadi memang ada laporan menyatakan 60-70% yang mengalami gangguan pernafasan ternyata ada fibrosis atau paru-parunya itu ada bagian yang sudah tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi kedepannya tentu dia punya masalah dengan aktivitas yang kira-kira membutuhkan kekuatan fisik yang lebih gitu. Baik dokter, terima kasih informasinya ya dokter ya. Mudah-mudahan jelas ya Safir ya. Jelas Kak. Baik ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mau ucapkan terima kasih kepada komunitas anak muda Kevi Project, Kak Nunu dari UNICEF Indonesia, dan tentunya semua anak-anak muda hebat Indonesia yang sudah bertanya dan berdiskusi di program kita hari ini. Dan tentunya terima kasih yang sangat spesial untuk narasumber kita hari ini, Dr. Yogi Prawira, yang sudah bersedia berbagi ilmu seputar COVID-19 dengan kita di sini semua ya adik-adik ya. Dr. Yogi, ada pesan penutup kah, Dok? Baik, Kak Mona, terima kasih banyak. Saya juga senang sekali sudah berdiskusi, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dari anak-anak muda kita. Jadi kita akan bisa bersama-sama melalui pandemi ini apabila semua orang sadar dan paham serta disiplin melakukan protokol kesehatan. Ingat saja, lakukan 3M ya, dan hindari 3K. 3M yaitu memakai masker dengan benar, menutup hidung dengan mulut. Kemudian mencuci tangan selama 20 detik, dan menjaga jarak ya, antara 1-2 meter. Kemudian hindari 3K. Pertama, kamar tertutup atau ruangan tertutup yang tidak ada sirkulasinya.
kemudian keramaian, dan terakhir, hindari kontak erat dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih kembali Dr. Yogi, nasihatnya pastinya sangat bermanfaat buat kita semua ya. Baiklah, sekian acara kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker dengan benar. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.